sayap-sayap Imperium Verdi Sambo dan dimulainya aksi serangan balasan. Enggak ya, karena yang saya tahu ya dan saya punya buktinya adalah antara apa yang dijelaskan Kapolri di Komisi 3 dengan apa yang dipraktekkan kemarin rekonstruksi itu berbeda. Kemudian yang ditampilkan di pemberitaan kan lewat presisi itu kan seolah-olah dicatat perbedaan-perbedaan itu. Bagi kamu, Mbak, pertanyaan saya, jangan-jangan Kapolri ini tidak efektif. Ini yang dipertontonkan, Mbak. Pertontonkan ini. Terus kita ngomong transparansi, akuntabilitas. Kosong. Nah, ini perlu saya luruskan, rekan-rekan. Kemarin antara judul sama isi kadang-kadang berbeda, rekan-rekan ini. Tadi malam saya sudah komunikasi dengan Pak Wairwasum dan Itsus, bahwa sampai dengan hari ini, perlu saya tegaskan lagi, tim Itsus bekerja sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan. Informasi iya diterima, informasi iya didengarkan, tapi tidak berdasarkan pada asumsi. Hasil keterangan tadi malam saya dari Pak Wairwasum, Pak dan Itsus, sampai dengan hari ini Itsus belum melakukan pendalaman dan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Memang betul bahwa apa yang dilihat dalam rekonstruksi mungkin tidak menunjukkan seperti yang digambarkan. Di sini ada dua perspektif, Mbak Tata, yang harus kita lihat. Pertama, perspektif penegak hukum. Penegak hukum sudah mengantongi bukti-bukti perencanaan yang terjadi, yang dilakukan pemeriksaan, ada suatu keterangan yang tidak relevan. Ini hal yang biasa. Karena apa? Setiap kali kita pemeriksaan rekonstruksi, seorang penyidik diperlukan Sejak ramainya gonjang-ganjing kasus pembunuhan Brigadir J atau Joshua, yang kemudian setelah dihajar oleh derasnya opini masyarakat yang tiada henti dan berpadu dengan instruksi Presiden dan Menko Polhukam, yang menginginkan kasus ini segera diungkap secara terang benderang, pandangan mata masyarakat kritis kemudian tertuju pada Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Polri. Satuan ini ditengarai telah menjadi benteng pertahanan dari kedikdayaan Verdi Sambo. Satgasus Polri merupakan lembaga non-struktural Polri yang berada di Propam ini menangani penegakan aturan di internal Polri. Ia merupakan sebuah lembaga non-struktural lintas bidang dan khusus untuk Satgasus Merah Putih. Satuan tugas ini pertama kali dibentuk pada 2019 oleh Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jenderal Tito Karnavian. Satgasus ini menangani upaya hukum pada perkara psikotropika, narkotika, tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan ITE. Sebelum diberhentikan secara tidak hormat oleh Pengadilan Etik Polri atas perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Sambo merupakan orang yang menjabat sebagai ketua Satgasus ini. Di bawah kepemimpinan sebelum dan di era Sambo, Satgasus yang didirikan di masa Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri ini telah memiliki kewenangan yang luar biasa, di antaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan di wilayah Indonesia dan di luar negeri. Masyarakat kritis Indonesia pun mulai marah terhadap adanya lembaga gaib di institusi Polri ini. Sebuah lembaga yang kemunculan dan keberadaannya sangat samar, nyaris tak terlihat namun memiliki kekuasaan penuh yang konon dapat dengan mudah membolak-balik kasus pidana menjadi kasus perdata dan kasus perdata menjadi kasus pidana. Pun jika dilihat dari ketuanya yakni Irjen Verdi Sambo yang ternyata juga merupakan seorang jenderal yang menjabat sebagai Kadif Propam yang dikenal sebagai polisinya polisi, maka seorang ketua Satgasus yang merangkap sebagai Kadif Propam bisa nampak sebagai Kapolri bayangan. Itulah mengapa begitu terlihat di dayanya Sambo ketika ia belum dinyatakan sebagai tersangka, bahkan setelah ia dinyatakan sebagai tersangka dan dicopot semua atribut jabatannya, Sambo bagaikan kaisar tangguh yang tak tergoyahkan. Skenario demi skenario kasus digonta-ganti tanpa henti dan seakan mendapat dukungan dari berbagai lembaga. Rakyat nyaris murka dan mendesak Kapolri untuk membubarkan Satgasus yang ditengarai sebagai benteng pertahanan utama Sambo ini, yang tak lain adalah Satgasus. Lalu secepat kilat Kapolri Listio Sigit Prabowo pun membubarkan Satgasus yang diketuai oleh Sambo ini dan mengembalikan semua tugas Satgasus ke Satuan Kerja Polri yang menangani berbagai macam kasus permasalahan sesuai tupoksinya masing-masing. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo memberikan alasan pembubaran atau pemberhentian Satgasus ini diantaranya adalah karena faktor efektivitas kinerja organisasi. Kita pun kemudian bertanya-tanya, lantas bagaimana pertanggungjawaban setelah dibubarkannya Satgasus ini?
Hal apa saja yang dulu pernah dilakukan oleh Satgasus ini? Bagaimana bisa ada sebuah lembaga yang super kuasa berada di dalam institusi Polri dan tidak bertanggung jawab pada Presiden atau setidaknya pada Menko Polhukam yang juga merupakan Ketua Kompolnas? Bagaimana pula bisa sebuah lembaga di tengah institusi Polri bisa berdiri dengan tanpa alokasi dana dari pemerintah dan disuruh sendiri mencari dana? Adakah pertanggungjawabannya? Untuk dan demi apa serta siapakah Satgasus selama ini didirikan dan bekerja melakukan tugasnya? Arus balik nampaknya mulai terjadi. Kuasa hukum Brigadir J yakni Kamarudin Simanjuntak dan mantan kuasa hukum Baradae yakni Deoli Payumara mulai dipolisikan oleh mereka yang menamakan Aliansi Advokat Anti Hoax atas dugaan penyebaran informasi bohong atau hoax terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Penanganan kasus pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir Yosua nampaknya semakin runyam. Banyak kendala mempertontonkan kuasa Sambo yang tiada habis-habisnya. Meski Satgasus yang ditengarai jadi benteng kedikdayaan Sambo telah dibubarkan, kita pun kembali bertanya-tanya masih adakah benteng kekuatan lain yang menopang Sambo hingga ia masih terlihat begitu dikdaya. Sampai-sampai alasan pelecehan seksual pada sang putri yang sudah pernah dihapus kini mulai diungkapkan kembali oleh berbagai lembaga. Kekuatan lain itu tampaknya bukan hanya lembaga atau institusi, melainkan juga bisa jadi personal orang kuat tanpa ma'ruf yang sepertinya pernah ikut andil memperluas sayap-sayap imperium Sambo. Siapakah dia? Kita semua sangat mencintai dan menyayangi institusi Polri terlepas dari apapun kelebihan dan kekurangannya. Dan sebagai bentuk simpati dan empati kita terhadap institusi Polri, maka menjadi wajarlah jika kita ingin bertanya hingga persoalan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang membuat masyarakat marah dari hari ke hari ini dapat segera dituntaskan, tidak secara transparan namun secara transparan. Kita patut kasihan pada polisi-polisi kita yang masih baik-baik namun kecipratan hujatan gara-gara kasus Sambo ini, bukan? Karenanya kasus ini harus segera dituntaskan secara gamblang dan memenuhi unsur keadilan hukum dan masyarakat. Semoga Tuhan terus melindungi bangsa ini dari malapetaka. Amin.